Halo, hari ini hari aksesoris ya. Jadi aksesoris hari ini kita mau ngomongin mengenai beberapa aksesoris lagi, masih minggu aksesoris. Jadi hari ini ada di depan kita ada beberapa barang. Nah, hari ini banget kita masih mau ngomongin mengenai filter shock dan media bag. Oke, nah filter shock itu sebenarnya ada dua tipe macam. Satu adalah yang begini. Bentuknya seperti kain. Ini saya buka karena ini bisa dibuka. Kalau yang skins nggak bisa, sayang banget. Nah, dia seperti kain begini. Nah, ada satu lagi yang dia bentuknya nilon ya. Nylon itu mungkin bisa ketemu di bentuk kayak Red Sea ataupun beberapa brand yang lain. Ya, nanti kalau untuk masalah nilon kita kasih tahu perbedaannya. Nah, jadi bentuk ini yang kita bilang mungkin kain, apapun yang mikronnya biasa lebih kecil. Ini walaupun tulisannya 200 mikron, biasa sebenarnya mungkin relatif bisa sampai 150 mikron ataupun 100 mikron. Nah, bedanya adalah untuk masalah filter shock ini, yang satu seperti nilon ini akan sangat-sangat mudah dibersihkan. Jadi kalau misalnya tipenya bukan nilon itu pasti lebih susah dibersihkan. Mau dia bilang bentuknya kayak gimana pun pasti akan jauh lebih sulit. Nah, nilon, keuntungan nilon adalah walaupun dia biasa lebih tidak bisa menyerap kotoran karena dia cuma 200 mikron atau 300 mikron ya ini ya. 300 mikron ya. Nah, jadi 300 mikron tuh makin kecil tuh dia makin rapat. Artinya makin rapat itu setiap kali sampah yang turun makin rapat begini nih, sampah itu semakin susah untuk keluar. Nah, resikonya adalah ini akan lebih gampang mampet, tapi plusnya adalah air kalian akan lebih bersih. Jadi setiap barang selalu ada namanya plus dan minus ya guys. Jadi tergantung kebutuhannya kalian. Sebenarnya ini bisa dicuci nggak? Bisa. Tapi hati-hati dalam penyikatan karena resiko saat disikat bisa robek ataupun hal yang lain. Nah, kalau yang mikron ini plusnya adalah dia sangat-sangat mudah dibersihkan. Karena dia tipe nilon tuh kayak plastik ya, feelsnya ya. Jadi dimana kalian sikat pun itu dia nggak akan robek. Jadi biasanya ini ketahanannya akan jauh lebih lama daripada yang seperti ini. Tapi resikonya adalah saat kalian pakai ini biasa akan ada beberapa kotoran yang kersinya lebih kecil akan bisa tetap menembus dari posisi ini. Nah, jadi kita akan ngomongin mengenai bersih nggak bersih dulu ya guys ya. Jadi kalau misalnya ini semua plusnya ini gampang di maintain dan tapi lebih kurang bersih lah sedikit daripada yang ini, tapi dia last long. Yang ini kalian akan mendapatkan hasilnya lebih bersih untuk akuarium kalian, tapi mungkin akan lebih susah untuk dibersihkan dan tidak bisa bersih total dan beresiko robek dalam pencucian keempat, 5 ataupun ke-6 kalinya. Nah, jadi untuk long lasting bisa pilih kalian ini namanya filter shock ILS 304 short ataupun nanti ada yang longnya. Jadi ada dua. Untuk pricing berapa? Pricing kurang lebih mirip ya guys. Ini kurang lebih di angka Rp90.000 dan ini juga harganya di Rp90.000. Tinggal pilih aja mana yang menurut kalian oke untuk dipakai. Jadi ini ada si extended livestock ini dan ini. Kedua yang kita mau ngomongin adalah extend life bag. Oke, jadi untuk kalian yang mau beli bag, ini memang kelihatannya agak lebih mahal ya, di 100.000 something ya. Tapi ini juga kembali bahannya menggunakan nilon ya guys ya. Jadi bahan yang nilon ini sangat-sangat mudah digunakan dan skins media bag ini bisa dipakai dengan produk seperti Vivaria Purity atau sejenis adsorbent sintetik yang lainnya yang mirip, ataupun kebutuhan seperti Roa Post ataupun kebutuhan produk lain dan karbon. Plusnya adalah semua barang seperti ini seperti tadi saya bilang kan sangat-sangat mudah untuk di reuse ataupun dipakai ulang dan tidak beresiko untuk kerusakan. Jadi artinya banyak barang yang lebih murah di luar tapi sangat-sangat lebih mudah rusak, dimana barang ini akan mungkin ngasih shelf life up to 5 tahun sebenarnya. Jadi barangnya pretty much quite okay untuk dipakai kalian dan bisa jadi alternatif yang baik untuk kalian pakai ke depannya untuk produk-produk seperti ini penggunaan karbon, Roa maupun synthetic adsorber seperti Vivaria Purity. Nah, kita habis ini mau bahas lagi masih mengenai yang namanya bersih-bersihan akuarium. Ada barang lagi yang kita mau ngomongin guys ya kan. Ini juga barang yang relatif jarang kita bongkar nih ya di kita punya Tokopedia ataupun kita punya film. Nah, apa sih ini? Dusnya memang kurang menyenangkan, tapi saya jaminkan ke kalian dalamnya pasti sangat-sangat menggiurkan. Nah, harganya pun juga relatif murah dan dia tersedia di dua size, dari satu yang kecil maupun yang besar. Pastikan untuk membeli bubble magus karena sebentar lagi kita akan merilis kita punya
apa produk bergaransi yang udah ada dia punya garansi labelnya, sehingga kalian tahu untuk kemudian di mana. Dan siap Bubble Magus itu selalu garansi 2 tahun, di mana 2 tahun itu untuk bodinya dan 1 tahun untuk pompanya. Jadi pastikan untuk itu. Jadi kalau misalnya, nah namanya warranty juga nanti akan kita jelaskan di kemudian hari mengenai bagaimana cara mengeklaim garansi yang baik, dimana semua produk ini akan dipakai setiap harinya, dan bagaimana tahunya barang ini bisa diklaim atau tidak, dan namanya warranty ini seperti apa nanti kita akan pisahkan di lain waktu. Hampir 95% barang memang banyak kan kerusakan akan dari pabrik yang bisa sangat-sangat di-warranty, tapi kerusakannya nanti dari user sendiri akan kita jelaskan apa dan bagaimana barang yang sebenarnya tidak tergaransi oleh barangnya. Loh, kita unboxing yuk guys. Nah, kita udah unboxing ya guys. Nih kita mau buka ya. Apa sih ini ya kan? Pak. Aku wali nomor ya? Iya. Oke, ini adalah apa ya namanya? Roller filter. Oppo sih roller filter ini? Xiaomi. Pasti kan selalu di barang bergaransi. Gak. Oke. Anyway, bahwa filter ini simple ya. Jadi ini dari Bubble Magus. Idenya adalah saat air ini turun, ya, masuk ke bawah sini, air ini terfilter dengan baik. Jadi pas turunan air ini biasa kita bisa begini nih, bisa dicolok ke chamber yang penurunan air. Sesimpel itu guys ya kan. Nah ini untuk kalian yang nggak tahu, ini kurang dari 50 mikron. Jadi ini kayaknya 50 ke bawah lah mikronnya, pokoknya kecil banget lah. Jadi saat sampah masuk itu, ini kayak tipenya kayak tisu ya. Nah tisu ini kalian masuk, terfilter, dia langsung otomatis kalau dia penuh udah nggak bisa turun lagi, dia tumpah, dia akan muter. Di sini dia narik nih, naik. Jadi biasa kalian selalu dapat 2 ya. Satu itu untuk ngekaitin yang dibuat ngelemnya di sini, dan satu ini untuk kuncian di sini. Nah, sangat-sangat simpel. Kalian cuma beli, colok. Nanti ini akan consistently muter sendiri. Jadi masuk airnya, ini penuh, dia narik ya. Terlalu itu. Jadi dia muter, seret, muter dan muter. Jangan pastikan dia muternya ke bawah, masuk ke sini. Bukanya juga simpel ya ini ya. Ini semua nanti tinggal dicopot lah nggak salah ini. Ya ini ada puterannya ya. Ya, jadi ini semua plug and play ya guys ya, bisa dibuka, dimasukin, diberesin. Harganya juga jauh lebih murah karena ada beberapa merek yang mungkin 6 juta, 7 juta. Nah, ini harganya cuma 3 jutaan. Dia ada tersedia 2 size, yaitu small dan large. Kalau medium dan large bedanya adalah dia punya flow rate. Yang satu itu mungkin yang 5000 liter per hour, pompanya up to 5000 liter per hour. Yang satu lagi mungkin up to kayak 8000 atau 9000 liter per hour. Aku lupa, tapi pastikan speknya nanti ada di Tokopedia kita di sini. Namanya apa ini? Namanya Bubble Magus ARF, Automatic Roller Feeder. Bener ya kalau nggak salah ya, kurang lebih kayak gitulah. Cuman kalian bisa cari itu di Tokopedia kita juga untuk cari Bubble Magusnya, dan barang ini sudah tersedia di kita. Jadi untuk kalian untuk mau beli spare partnya pun seperti ini juga, ini juga ready di kita. Dan nanti kita akan tunjukin dia punya garansinya, labelnya seperti apa ke depannya. Terakhir mungkin yang kita mau ngomongin tinggal ini. Apakah ini? Ini adalah Bubble Magus float valve. Untuk kalian mungkin yang cari, mungkin ada float valve ada 70.000, ada yang 90.000, bahkan ada yang ratusan ribu. Nah ini sebenarnya salah satu untuk automatic top off, tapi pakai gravitasi. Nah isinya apa sih? Isinya nanti
Nah, untuk kalian yang nanti mau beli float valve ini akan ada di Tokopedia kita dan sudah ada. Bisa cek di Tokopedia kita di Java Reef juga. Nah, cara penggunaannya very simple ya. Ini kan ada contoh sump ya guys ya. Jadi biasa ini kalau kita selalu main kadang-kadang ini buang ke sana, taruh skimmer atau apa. Nah, ini biasa kita suka taruh float valve-nya di sini nih. Nah, cara simpel penggunaannya adalah ini tinggal kita kunci ya. Ini bisa kita adjust ya. Jadi tinggal gunain ini untuk naik atas bawah, untuk airnya mau berapa tingginya. Nah, ini nanti tinggal kita pastikan taruh. Biasa di atas ini kita bikin kayak semacam akuarium kecil yang buat penampungan airnya, sehingga dia bisa nurun gravitasi saat floatnya turun. Jadi kalau misalnya tiap kali air itu kan yang namanya itu kan pasti penguapan, jadi dia pasti turun. Nah, dia akan naik, kalau diisi dia akan naik pelan-pelan. Jadi setiap kali turun dia akan selalu naik sehingga memberikan stabilitas air yang lebih baik di akuarium jatuh. Oke, nah ini harus dikencengin ya guys ya. Ingat ya, ini bisa dikencengin sama nggak dikencengin. Nah, itu aja mungkin hari ini untuk persiapan ngomongin mengenai aksesoris yang kita keluarkan. Stay tune terus di kita punya Instagram dan kita punya YouTube. Masih belum juga ke arah giveaway, padahal udah 10,7. Mohon maaf banget, tapi sebentar lagi ke upload kok videonya. Dan hadiahnya sudah dipersiapkan untuk kalian semua. Thank you so much, don't forget to follow us continuously, subscribe dan share di Java Aquatic Indo, Java Reef. Thank you and happy